Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Yang benar nih, saya sudah ngantuk semua nih. Saya pun ngantuk, juga sering ngantuk ya. Coba kita semangat. Apapun persoalan, pergumulan masalah kita hari ini, tetaplah semangat, setuju? Setuju. Karena hanya orang yang semangat yang bisa mengerti setiap persoalannya. Ya, Bapak dan Ibu, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, dan itu nggak bisa kita hindari. Tapi hanya orang-orang yang semangatlah yang bisa melewati setiap persoalannya. Bapak Ibu, tadi sudah mendengar omongan Pak Indra ya. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu melihat masa depan di Bima ini? Lihat. Satu hal, Luar biasa. satu hal, sebelum kita melangkah serius, menjalankan sesuatu dengan serius, pastikan dulu Bapak Ibu, supaya kita nggak kehilangan waktu. Pastikan dulu di ujung sana yang kita mau tuju ada nggak something big di sana. Kalau nggak ada something big Bapak Ibu, saya mau katakan hari ini jangan dijalankan, jangan diteruskan. Kenapa? Karena hari ini kita berlomba dengan waktu, setuju? Setuju. Yang mahal itu kan waktu. Waktu terus berjalan, sementara kita salah jalan. Apa yang terjadi? Ruginya banyak, betul? Kalau banyak kita hari ini jalankan digital marketing, ujung-ujungnya job. Ruginya banyak, betul? Kita kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan tenaga, bahkan yang lebih miris lagi, kita kehilangan teman, betul nggak? Betul. Banyak nggak kita mengalami menjalankan sebuah bisnis? Awalnya enak nih, awalnya apa ya? Manis. Tapi ujung-ujungnya kita kehilangan silaturahim, kehilangan teman, betul? Nah, Bapak Ibu, mari pastikan dulu, make sure dulu di Bima ini ada masa depan. Tapi satu hal dari saya sebagai CEO di PT Bima, saya mengatakan bahwa kami PT Bima Leader kami serius. Kami serius. Makanya sejak awal, ya, ulang-ulang saya mengatakan bahwa kami mau panjang. Sejak awal saya didirikan, kami sudah memilih untuk memberikan PO yang besar pada para mitra, dan perusahaan itu hanya mengambil sepotong. Ibarat potongan pizza dipotong 10, perusahaan hanya mengambil sepotong. Sisanya silahkan habiskan buat teman-teman. Bapak Ibu, walaupun kami secara usia masih 8 bulan ya, karena kami running itu bulan Oktober 2024. Berarti berapa bulan ya? Berapa bulan ya? 8 bulan. 8 bulan kalau seorang bayi itu masih merangkak, betul? Belum berlari, betul? Tapi Bima Leader sudah sprint. Kenapa? Karena hari ini yang saya lihat setiap hari yang withdrawal di perusahaan kami ada yang 1 juta, 3 juta, 6 juta, bahkan kemarin sudah ada yang dapat reward mobil. 2 orang per reward mobil. Bapak Ibu, satu lagi, di Bima belum ada satu mitra Bima yang meraih total income 1 miliar, belum pernah ada. Tapi ini bisa sangat fair. Walaupun ada orang yang lebih dulu sudah bergabung, tapi dia bisa kesalip sama orang yang baru bergabung. Kenapa? Terbukti hari ini Bapak Ibu. Ya, orang yang baru bergabung hanya baru sebulan 2 bulan melewati para mitra yang sudah bergabung duluan. Bapak Ibu, buat saya tadi Pak Indra sudah ulang-ulang mengatakan bahwa duplikasinya hanya 4. Betul? Pertanyaan saya itu susah atau gampang? Gampang. Mudah atau gampang? Mudah. Nah, kalau mudah atau gampang, ya ada pilihan lain pasti mudah atau gampang ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih harus 4? Pastikan dulu kalau mencari 4 orang itu adalah sesuatu yang mudah. Kalau sulit, jangan tidak sendiri Bapak Ibu, libatkan timnya, libatkan leadernya. Dan saya mau ambil kesimpulan. 4 orang yang harus kita cari harusnya itu sesuatu yang mudah. Kenapa? Sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan Bapak Ibu, kalau kita nggak punya bestie betul ya? Teman dekat ya? Bestie ya? Bestie betul ya Bu Lia ya? Ya, kalau kita dalam hidup kita, sepanjang hidup kita nggak punya 4 orang sahabat terdekat, sejatinya kita adalah orang-orang yang sudah gagal sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia. Kenapa?
harus menjadi teman seperti sahabat dan saudara di depan kita. Kita semua kan camat ya, betul camat ya, tahu kan camat? Calon. Kalau lagi harinya tiba, yang mengangkat keranda kita berapa orang? 4 orang. Kalau 3 orang bisa jatuh itu bincang. Artinya apa itu? Mari tanamkan taruh dalam pikiran kita mencari 4 orang itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Betul nggak? Nah, tapi ada yang terlupakan oleh ibu. Hari ini kita hanya fokus mencari orang, mengajak orang, tapi kita lupa untuk membina orang. Acara hari ini saya lihat formatnya format BOP ya, betul nggak? Kita berbagi ya. Beberapa tempat yang kami kunjungi, kemarin waktu kami ke Lombok, kami kurang di Lombok ya. Kami diundang bukan untuk BOP, tapi untuk training. Dan saya sangat apresiasi sekali dengan tim mereka ya. Memang kesimpulan satu Bapak Ibu, BOP bagus nggak? BOP bagus. Karena BOP kita menjalin mitra baru, betul. Tapi seringkali kita hanya sampai di menjalin mitra baru. Kita abai, mitra yang sudah bergabung diapain? Karena saat kita BOP ya, itu dampaknya gulungannya itu adalah deret hitung. Tahu deret hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi dampak daripada training, ya kita mentraining orang yang sudah bergabung, startup lagi, ya gulungannya itu dahsyat luar biasa. Gulungannya itu adalah deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32, 4 dan berikutnya. Makanya daerah berikut hari ini perkembangan IMA di beberapa tempat itu luar biasa. Besok, berapa minggu lalu Pak kita diundang di Lampung ya, itu acaranya jujur Bapak Ibu bukan di tempat yang mewah. Memang betul untuk closing masa itu nggak seperti apa, nggak harus kita di Hilton, nggak harus kita di tempat yang GBK itu nggak perlu. Kemarin kami buat di Lampung itu di balai desa, tepatnya di Srigawono, Lampung Timur, itu 1.000 orang lebih. Bahkan besok tanggal berapa Pak Indra kita diundang? 19 ya. Itu kami membuat acara juga bukan di tempat yang besar, bukan di kota besar, tapi notabene di kabupaten kecil ya, kayak di Pringseo sekitarnya. Dan nanti juga kita akan lakukan untuk acara di sana juga, itu diprediksi hadir 5.000 orang. Oleh Ibu, saya bilang begini, kalau Lampung bisa, Makassar bisa, Lombok bisa, harusnya Karawang sana bisa. Karena secara popularitas manusia dia Jawa Barat kan paling besar, betul? Dan Karawang kan strategis, betul nggak? Saya hanya bilang sama teman-teman di tim sana bilang, kalian hari ini sepertinya merasa bahwa paling besar jaringan. Tapi ingat, ada satu kota yang diam-diam, tapi dia nanti akan menjadi Anda. Saya ngomong gitu. Dia tanya, kota apa Pak? Saya bilang kota Karawang. Saya bilang gitu. Udah Ibu, saya percaya Karawang belum bergerak. Hanya masih memantau, betul Pak ya? Memantau ya? Betul Pak? Saya percaya kalau ini kita kerjakan dengan serius, kita punya visi di sini, kita melihat bahwa di sana ada masa depan. Percaya Bapak Ibu, kita menang banyak. Pertama, Karawang jumlah penduduknya besar, terutama Jawa Barat ya, betul nggak? Ya kita ada sekarang di tahun politik kita. Kan target pemenang politik kan ada di Jawa Barat, betul Pak ya? Jawa Barat Jawa Tengah sama Jawa Timur kan. Nah kita sudah punya pulau yang besar. Sementara di Karawang pun juga notabene jalan pertanian banyak, betul kan? Peternakan banyak, yang sakit pun banyak, betul kan? Itu market bukan? Market bukan? Market tinggal market, kalau kita nggak kelola dengan baik itu tidak akan terjawab dengan kita. Dan Ibu, saya mau katakan sekali lagi, kota Karawang, Cikampek, Purwakarta, ya, dan sekitarnya, ya, ini potensi besar buat kita berarti. Mereka Ibu, mari kita kerjakan bersama-sama dan secara konsisten, ya, percaya orang Ibu. Hitungan satu tahun depan akan banyak miliarder di tempat ini. Amin. Pertanyaan saya, izinkan saya bertanya, selama Bapak dan Ibu menjalankan bisnis marketing,
Yang ada di sini semuanya terutama. Jadi saya bertanya, ada nggak yang pernah achieve 1 miliar dalam sebuah perusahaan yang begitu? Silakan tunjuk tangan. Ada nggak? Jujur ya, pasti ada dong. Anak saya pasti ada. Cuma nggak tunjuk tangan, saya pandang saya pilih saya ada. Itu yang pegang kamera tuh. Cuma beliau kena hati. Tapi terbukti kan, setiap perusahaan network marketing dimanapun itu ada yang menang sedikit, betul nggak? Betul. Betul nggak Pak? Betul. Yang lainnya kemana? Kemudian Ibu sekalian saya ulang-ulang katakan bahwa bisnis adalah pertukaran kreatif dengan uang. Setuju nggak? Pertanyaannya adalah, apakah selama ini Bapak ikuti perusahaan network marketing dimanapun, ada nggak perusahaan yang berani membayar mahal keringatannya? Bagi Ibu pastikan dulu sebelum kita melakukan, sebelum kita jalankan. Kenapa? Kita berlomba dengan waktu, betul? Betul? Salah jalan berarti kita ruginya banyak, betul? Iya. Bapak Ibu, dalam bisnis ini Bapak Ibu, kita hanya butuh 3 hal. Hanya 3 hal yang kita butuhkan. Cuma banyak orang menyerah sebelum ketemu dengan 3 hal ini. Sejatinya Bapak Ibu, tidak ada orang yang gagal mengikuti bisnis marketing. Yang ada itu adalah mereka berhenti di tengah jalan, betul nggak? Nggak finishing well, nggak sampai akhir, nggak sampai di ujung. Mereka mau tabir atau hipertensi, karena mereka tidak ada masa depan. Makanya Bapak Ibu pastikan dulu di ujung sana, di ujung jalan yang akan kita tempuh nanti ada something big. Kalau nggak ada something big, lupakan. Jangan teruskan, habis waktu kita. Nah, 3 hal ini apa sih Bapak Ibu? 3 hal ini adalah kita ketemu orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Saya ulangi, kita ketemu orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Hanya masalahnya itu adanya di mana? Bapak Ibu, kita ketemukan orang itu hanya adanya di kedalaman. Bapak Ibu, teruskan saja, bicarakan saja, cari saja, bergerak saja. Karena bisnis kita ini adalah bisnis pengulangan. It's all about business is repetition. Apapun itu. Dr. Feni sebagai seorang dokter umum, sebelum dia ada di bisnis network marketing, hari-harinya apa? Ngomongnya tentang kesehatan, tentang sakit penyakit, betul? Seorang profesor ahli nuklir sekalipun setiap hari itu ngomong apa? Tentang nuklir. Gak mungkin dia tentang sepak bola, betul? Betul nggak? Seorang guru fisika setiap hari dia ngomong tentang fisika, dan kita sadar hari ini kita sedang ada di 5. Apa yang kita lakukan? Ngomong tentang apa? 4 produk, tentang Encure, tentang Betani, tentang Bimaco, tentang Enter. Bapak Ibu, produk Bima ini seksi, saya katakan. Kenapa? Karena tidak segmented, mengurung market, betul nggak? Juga. Hari ini kita ketemu petani, hasil kita informasi tentang Betani. Pak, saya mah nggak bertani Pak, saya mau berternak. Kita punya produknya, Enter. Pak, saya mah nggak bertani, tapi saya sering mengalami penyakit Pak, saya sering mengalami sakit atau apapun itu. Kita punya Enter. Pak, saya udah sehat Pak, cuma di ranjang saya kurang sehat Pak, gitu. Kita punya apa? Kopi. Bimaco, minum 1 kali, bergetar berkali-kali, dahsyat. Pada Ibu, hari ini, hari kita kerjakan. Kita nggak pernah tahu ketemu orang tepat itu gimana. Di bisnis ini Bapak Ibu, kita hanya perlu berapa orang? Ketemu 1 orang gila, selesai nggak? Selesai. Tapi bagaimana jelaskannya? Di tempat lain untuk dapat bonus perlu kiri kanan, betul nggak? Kita ketemu 1 orang gila, matchingnya dapat berapa? Di Bima sudah ada orang mitra kita matching bonusnya hari ini 40 juta. Dan saat ini apa yang terjadi? Dia menyesal. Kenapa menyesal? Karena ngambil 1. Penyesalan selalu ada di belakang, kalau di depan pendaftaran. Dia bilang, kalau saja seandainya dulu saya ambil 3, berarti kaki kedua dan 1 penampungan, betul nggak? Betul nggak? Kami
kami kemarin ke Lampung, Bapak dan Ibu, acaranya formatnya bukan seperti ini, hanya table talk, tapi dari 40 orang di Prinseu. Saat presentasi kita panggil ke depan, saya juga kaget itu, saya jujur kaget, karena yang datang notabene, mohon maaf, tampaknya kayak petani-petani. Kita altar call panggil ke depan, tahu nggak? Curang lebih 25 orang beda ya, maju ya beda ya. Mereka ngambil 3. Saya terharu dan saya tanya sama beberapa orang di sana, Pak, kenapa Anda begitu yakin untuk mengambil 3? 3 itu mahal, Pak. Pasti kan 3,8 juta. Tahu nggak apa dia bilang? Apa yang membuat Pak untuk mengambil 3? Dia ngomong begini ke saya, Pak, saya udah bosen jadi orang miskin dan saya udah bosen Pak hidup begini-gini aja. Itu jawabannya. Artinya apa? Karena Bapak ini, ya, mungkin dia melihat bahwa di ujung sana sangat tinggi. Mungkin dia melihat bahwa selama ini dia tidak pernah menemukan seperti ini. Mungkin ya. Tapi faktanya hari ini Ibu, di Lampung semua duplikasinya 3. Makanya nggak heran Lampung, Jakarta itu hari ini banyak mitra kita yang withdrawal di perusahaan kami di Bima ini yang 1 juta, 3 juta, 6 juta. Saya bawa apinya kemarin ke Makassar, ke grup Garuda Merah. Mereka panas. Biasanya letak geografis sebuah kota menentukan respon etos kerja populasi. Bandung, kotanya adem ayem ya kan, sejuk. Responnya kadang-kadang nggak seperti kota-kota pesisir. Makassar kita bawa apinya, apa yang terjadi? Mereka panas, duplikasinya 10. Pak, kalau saya main 3, hanya 2 kaki cadang kaki penampungan. Kalau 10, berarti berapa? 9. Hari ini Bapak Ibu, kembali pada kita semua. Ya, kita mau main berapapun, mau main 1 pun kalau maksimal besar sekali. Bapak Ibu, sekali lagi dalam hidup ini yang malah adalah keputusan. Setuju nggak? Setuju nggak? Keputusan kita di hari ini akan menentukan apa yang terjadi tahun depan, bulan depan, minggu depan, mengenai esok hari. Dan kalaupun hari kita ada titik seperti ini, titik kita hari ini ada, itu karena kita beberapa tahun yang lalu. Bapak Ibu, hari ini sesuatu yang besar tentang kita, tinggal tergantung kita. Kita menjadikan ini besar atau kecil tergantung kita. Artinya apa? Ibaratkan Bapak Ibu, kita sudah punya kendaraan yang tepat, kita sudah punya Ferrari. Ya. Ferrari, kalau nggak kita starter, kita jalankan, kita gas, ya, dia seperti seonggok besi yang ada gunanya. Pertanyaan Bapak Ibu hari ini, mari sekali lagi kita berlomba dengan waktu. Ciptakanlah sebuah rekor dalam kehidupan kita. Ciptakan sejarah kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, yang kita fokus bukan kepada dimanya, tapi fokuslah kepada keluarga kita yang sudah nanti kita dulu laksana. Hari ini Bapak Ibu, mari kita berikan yang terbaik buat keluarga kita, buat anak kita, buat istri kita. Ada nggak Bapak Ibu? Sekali lagi sebelum saya tutup, boleh saya bertanya? Di tempat ini, ada nggak yang selama ini punya impian, tapi impian itu karena satu dan lain hal, karena satu waktu yang memang sudah kita lupakan. Impian itu sudah kita lupakan karena kita merasa bahwa terlalu berat impian saya, terlalu besar impian saya, impian saya terlalu muluk-muluk, impian saya mungkin nggak mungkin saya capai. Ada nggak? Mungkin di waktu lalu, tahun lalu Bapak Ibu punya impian, saya mau ngajak kumpul satu keluarga saya mau renovasi rumah, saya mau beli mobil baru, saya mau mengajak anak istri saya jalan-jalan ke Eropa. Mungkin ada impian seperti itu, tapi kan sudah lain hal, impian itu kita sudah lupakan. Pertanyaan saya, ada nggak impian di masa lalu yang hari ini sudah kita lupakan lagi? Ada yang pernah kita lupakan? Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak sini? Ada nggak ruang ini? Yang pernah punya impian masa lalu dan kita lupakan? Ada nggak? Banyak. Pada Ibu saya mengatakan sekali lagi, mari bangkitkan kembali impian masa lalu. Kita hidupkan kembali. Kenapa? Karena hari ini kita sudah punya harapan untuk menjadi impian kita bersama Bima Future. Demikian dari saya. Semoga sekali lagi perusahaan ini hadir membawa dampak bagi kita. Bima hadir menjadi ladang rezeki buat kita semua. Bima hadir menjadi ladang amal buat kita semua. Bapak Ibu, mari kita kerjakan ini bersama-sama. Jangan berhenti untuk buat kebaikan di mana-mana tempat siapapun. Dan hari ini saatnya kita bergerak, bukan lagi kita saatnya untuk untuk menimbang-nimbang ya. Dan Ibu, sekali lagi yang mahal adalah keputusan. Sekali lagi buat keputusan itu hari ini bersama-sama kita melangkah. Tidak ada Superman,
Mari kita bergandengan tangan di sini, dan saya percaya Kerawang akan menyusul semua orang yang sudah berjalan di depan, tapi Kerawang akan menyusul menjadi ke depan. Kenapa? Karena saya lihat bahwa Kerawang ini kota yang sangat potensi. Kerawang, Cikampek, Purwakarta, Bekasi. Ya. Adik-adik ibu, siap semuanya? Siap semuanya? Siap semuanya? Jangan lupa kalau datang ke Bandung mampir ke kantor kami Jalan Sirat 627. Mangga di atas tempatnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.